masih di rumah aja kan? Nah, sekarang kalian belajar sama orang tua kalian udah sampai mana? Nah, sekarang saya Dewi Utari nggak sendirian nih teman-teman. Sekarang kita ditemani sama Bu Ati. Bu Ati itu salah satu pengajar di KB Cempaka Desa Paweden. Oke Bu, sekarang perkenalan sekalian menyapa teman-teman yang di rumah. Baik. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Apakah kalian semua masih melakukan anjuran dari pemerintah dengan di rumah saja? Nah, di sini saya Romawati atau biasa disapa dengan Bu Ati adalah salah satu pengajar dari PAUD KB Cempaka Paweden. Nah, di sini saya menemani Mbak Dewi Utari untuk melakukan pembuatan video bersama guru. Oke, gini ya Bu, saya akan ngasih pertanyaan ke Ibu, nanti Ibu bisa jawab. Sekalian bincang-bincang gimana sih tentang pembelajaran daring itu, ya nggak teman-teman? Yang di rumah pasti ada yang nggak tahu kan ya? Oke, sekarang gimana sih Bu pembelajaran daring itu? Nah, pembelajaran daring itu sendiri adalah di mana itu salah satu pembelajaran yang tadinya harus KBM, bertatap muka langsung dengan teman, bersapa langsung, berjabat tangan dengan guru. Namun semua itu dilakukan melalui media online dengan di rumah saja bersama orang tua, belajar bersama orang tua, terus mengisi kegiatan-kegiatan bersama orang tua itu melalui online atau bersama orang tua, jarak jauh seperti itu. Oh, jadi biasanya kita deket-deketan di sekolah bisa bareng sama teman-teman. Sekarang kita melakukan pelajaran di rumah ya, bersama orang tua, bertatap muka dengan guru melalui jarak jauh. Itu teman-teman bedanya, kita di rumah aja. Kalau sekarang pembelajaran daring. Oke, untuk sistem pembelajaran daring itu gimana sih Bu sistemnya? Kalau sistemnya kita sudah terperinci ya, melalui seperti kita berikan terjadwal kepada orang tua seperti ini. Nah, ini dinamakan jurnal, di mana si anak itu dari bangun pagi sampai tidur lagi udah terjadwal di sini. Seperti kayak bangun jam 4 atau bangun jam 4 sampai jam 7, apakah melakukan doa, nanti orang tua tinggal iya atau tidak. Terus orang tua itu sudah nggak bingung kegiatan apa saja sih yang harus dipelajarkan, yang harus disampaikan kepada anak itu sudah ada. Seperti harus mengenalkan warna dari 5 warna merah, kuning, hijau, biru itu disampaikan ke anak. Terus kita harus melakukan kegiatan warnai bersama anak. Terus kita belajar berhitung, jadi orang tua itu udah nggak bingung lagi Kak, udah ada di sini semua seperti itu. Nanti nggak orang tua tanda tangan, menceklis apakah anak melakukan kegiatan itu atau tidak seperti itu. Nah, selain itu kita juga ada majalah-majalah, terus ada kegiatan-kegiatan yang sudah terperinci dan tidak memberatkan orang tua tentunya. Seperti itu Kak. Oke Kak. Oh ya Bu, gini, sistemnya itu gimana? Apa selain dari jurnal, Ibu datang ke rumah door to door, atau nanti pakai via WhatsApp, telepon-teleponan, atau pakai via Zoom kayak kita ya sebagai mahasiswa gitu? Apa pakai apa gitu Bu? Oh ya baik ya Kak, saya jawab. Kalau kita kan tadi setiap lembaga atau sekolah itu mempunyai kebijakan masing-masing. Nah, dari kami sendiri mempunyai kebijakan tidak hanya melalui media WhatsApp, karena orang tua kan tidak pasti mempunyai WhatsApp, apalagi lingkungannya masih di masyarakat banyak yang tidak mengenal WhatsApp. Nah, seperti itu kita mensiasati dengan door to door, datang ke rumah untuk memberikan tugas seperti ada pengumuman apa, tugas apa, kita datang ke rumah siswa. Seperti itu, sekaligus menerangkan kepada orang tua dan anak agar melakukan kegiatan tersebut. Nah, seperti itu Kak. Itu ya Bu. Oh ya, kalau di pemerintah sendiri kan mengeluarkan suatu acara ya, acara di TVRI. Enggak teman-teman, pada nonton nggak di TVRI? Iya. Jadi di TVRI itu ada acara untuk anak PAUD dari jam segini sampai jam segini, terus SD jam segini sampai jam segini itu kan ada sendiri. Lah untuk di KB Cempaka sendiri dianjurkan nggak Ibu? Oh baik. Nah, tentunya kita selalu mengikuti anjuran dari pemerintah ya Kak. Dengan harus menonton TV, kita ya tetap share ke orang tua, kita bagikan informasi secara langsung maupun media online berupa WhatsApp. Nah, namun kita kembalikan lagi apa adanya di rumah. Kan kadang televisi itu tidak
semua channel ada kan Kak? Iya, Kak. Nah kita tetap sampaikan, namun bisa dilakukan atau tidak bisa melalui video streaming, WhatsApp, YouTube. Tapi kan orang tua kadang tidak tahu apa sih itu YouTube, kenapa kok harus ada YouTube, kadang membebani, harus ada kuota, harus ada ini itu. Nah jadi kita kembalikan lagi ke orang tuanya, kita tetap sampaikan, namun boleh nonton atau tidak memberatkan seperti itu. Namun kita tetap jelaskan melalui pembelajaran kita sendiri, yaitu melalui majalah ataupun lembar-lembar kegiatan. Untuk sistem pembelajaran daring sendiri itu efisien nggak sih Bu? Efisien terus efektif sendiri nggak Bu? Baik. Jadi ini kalau efisiennya itu sangat efisien sekali untuk bagi para guru ya Mbak, untuk memberikan tugas-tugas kepada siswa itu sangat efisien dan tidak memberatkan untuk gurunya sendiri seperti itu. Nah, namun untuk penyampaian ke anak kita itu kurang untuk menjelaskan, terbebani dengan jarak jauh. Namun kita karena masih lingkupnya di masyarakat sekitar, kita bisa tadi itu ke rumah-rumah seperti itu. Namun kalau untuk efektif sendiri, menurut saya kurang efektif karena pengumpulan tugasnya lebih lama. Kadang anak-anak itu apa sih Bu, orang liburan nggak berangkat, tahunya kan anak-anak ada corona nggak berangkat, libur berarti gitu kan. Nah itu anak-anak lebih sering mengeksplor, bermain bersama teman-temannya di luar, jadi dia itu melalaikan tugas-tugas di sekolah seperti yang tadi di majalah, dan kegiatan seperti itu. Jadi yang seharusnya mengumpulkan minggu ini ternyata belum selesai karena ini Bu, anak saya itu nggak maunya bermain terus karena orang tua mengeluh seperti itu. Jadi harus ada kerjasama ya Bu, dari guru sendiri, kemudian dari orang tua, kemudian orang tua sendiri yang membimbing anak gitu ya Bu ya. Iya betul sekali. Terus persiapannya sendiri itu untuk pembelajaran daring di KB Cempaka itu apa aja Bu? Kalau persiapannya sih menggunakan ini saja seperti yang tadi bilang, seperti ada gambar ini, menggambar, terus ada juga apa ini Kak, menarik garis, terus ada juga ini mewarnai gambar, ada juga mengenal angka. Jadi anak sudah ada semua di sini di dalam majalah ini. Nah selain itu kita juga tidak memberatkan orang tua, kita bawakan semua alat tulis kebutuhan siswa itu bawa ke rumah semua. Jadi anak itu bisa, oh aku melakukan kegiatan ini udah ada semua dari sekolah. Seperti kita ini ada contoh, nah tema tanaman. Nah kita mengenalkan tanaman pohon beringin dan sesuai sila Pancasila juga ya Kak tentunya. Nah ini kan seharusnya anak itu mengenal bagaimana sih gambar aslinya, bagaimana sih bentuk aslinya. Namun kan kita keterbatasan karena adanya COVID ini loh Kak. Nah jadi kita tetap memberikan kegiatan lembar ini kepada orang tua. Terus kita juga memberikan alat-alatnya. Jadi nanti tinggal anak-anak menggunting, menempel, itu kita arahkan seperti itu. Jadi orang tua itu tidak terbebani seperti harus menggunakan apa gitu, kayak pohon kering atau apa, itu kan kadang orang tua malas gitu, malas nyarinya, ngapain sih terbebani, kita kan sibuk sendiri, orang tua kan harus bekerja ini itu, kalau disani sama anaknya itu kan susah gitu loh, kadang juga malas gitu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya ya, contoh dari pembelajaran daring yang pernah dilakukan di KB Cempaka, contoh-contohnya apa aja? Oh iya, seperti tadi ya Kak, ada pohon, terus ada ini juga membuat rantai, di mana anak itu tidak hanya motorik kasar aja, kita juga ada motorik halus seperti kita ngelim-ngelim, terus juga kita ada menggunting seperti itu. Jadi motorik itu tetap berjalan semua. Selain itu juga kita tetap memberikan reward kepada anak agar si anak itu tetap semangat. Nah ketika kita ke rumah mereka, kita berikan reward bintang seperti itu. Jadi anak itu tetap semangat. Oh kalau aku mengerjakan tugas nanti saya mendapatkan bintang. Kita membuat semangat si anak. Oke. Hal menarik apa Kak yang ada di pembelajaran daring sendiri? Kalau menarik sih, iya menarik ya. Menarik di pemberian tugas saja. Menarik lagi seperti keantusias orang tua Kak. Orang tua itu kalau di WhatsApp, Bu nanti jangan lupa ya videonya dikirim, nanti anaknya dipuji di WhatsApp, itu orang tua itu jadi semangat. Oh iya anak aku mau dikasih pembelajaran ini sesuai, jadi
jadwalnya, nanti kan dikirim ke gurunya, dinilai sama gurunya. Nah di situ kita menemukan rasa orang tua untuk tetap semangat walaupun dia disibukkan dengan pekerjaan, tapi dia tetap semangat untuk mempelajari anaknya. Oke. Oke, sekarang kan teman-teman banyak nih orang tua, apa sih manfaat belajar di rumah, manfaat daring itu apa? Kita tanya nih sama Bu Ati, manfaatnya gimana Bu? Oke, manfaatnya sangat manfaat sekali ya. Yang tadinya orang tua itu hanya ya udah kamu tuh sekolah ya belajar di sekolahan, kamu ya belajar sama guru kamu mengenal ini itu, padahal orang tua seperti itu. Nah di situ orang mendekatkan anak bersama orang tua, melakukan kegiatan-kegiatan seperti cuci tangan, melakukan kegiatan, dan tentunya melatih kesabaran si anak. Karena kan kadang ada yang bener, apaan sih Bu, nggak mau kayak gini. Nah itu menariknya orang tua itu lebih sabar, lebih dekat sama si anak lagi. Oke, untuk kelebihan dari daring itu apa Bu, pembelajaran online sendiri? Kalau pembelajaran online kelebihannya sih itu ya saat mengesahkan kegiatan informasi video si anak, nanti saya lihatkan ya videonya seperti apa dalam belajar orang tua dengan si anak, sedekat apakah orang tua dengan anak, itu ya Kak saya share. Nah kalau kelebihannya kita bisa tetap walaupun jarak jauh kita itu tetap share, kita itu tetap ada sharing-sharing, tukar-tukar informasi, tukar-tukar kegiatan, si anak itu kegiatannya apa dengan satu anak lain, kita bisa membandingkan seperti itu. Oke. Untuk tadi kan ngomongin tentang orang tua ya, orang tua, peran dari orang tua sendiri di Kabrij Maka itu gimana? Peran dalam kegiatan belajar atau selama di rumah? Dalam kegiatan belajar. Kalau dalam kegiatan belajar tergantung ya. Kalau kegiatan belajar sendiri orang tua kan lebih kadang kalau sibuk ke kakaknya, tapi kalau di sini kan kadang orang tua lebih perannya itu lebih menghaluskan anak, ayo dek merayu-rayu, kalau kamu ini nanti kamu dapat cinta ini. Jadi peran orang tua itu pasti sangat penting untuk anak, untuk menunjang semangat anak untuk belajar seperti itu. Jadi kalau proses daring sendiri peran orang tua itu lebih besar ya daripada peran kita sebagai guru. Karena kan tergantikan ya tadi guru pindah ke orang tua. Jadi orang tua itu harus sebagai ibu bapak sendiri, orang tua sendiri, kemudian dia double peran menjadi guru, ngoprak-ngoprak, nak belajar, nak bikin ini, nak ini itu sekali. Gitu ya Bu. Gini. Teman-teman pasti mau tanya kan, ada yang mau tanya, ada yang bingung tips belajar online itu gimana? Silakan Bu, tips belajar online daring itu gimana Bu? Oke, tips belajar online atau daring pastinya malas-malas ya di rumah Kak. Iya betul sekali. Nah kita itu harus membuat jadwal terperinci. Kalau tingkat PAUD atau TK masih ikut gurunya, tapi kalau tingkat ke atas mungkin apaan sih ini nanti masih deadline lama gitu. Tapi kalau tingkat PAUD kita mensiasati dengan jurnal tadi. Jadi orang tua lebih semangat, lebih tepat dan konsisten gitu. Nah selain itu juga niat ya Mbak. Iya niat itu harus perlu sekali. Kalau di tingkat kami harus ada semangat dari guru. Selain itu sering menanyakan kabar ke anak, jadi seperti itu Kak. Oke, itu yang pertama harus niat, teman-teman harus niat ya. Kalau mengerjakan sesuatu harus dengan niat. Terus yang kedua terjadwal. Oke, gitu aja teman-teman. Bincang-bincang kita sama Bu Ati. Terima kasih semuanya yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton dan bisa menjadi referensi belajar ataupun bermanfaat untuk masyarakat Indonesia tentunya ya Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum.